A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi jami'i ulumi fid dharain amin. Ma hiya natijatul qiyas? Hiya qadiyatun lazimat min taslimi qadaya qiyasin wa tusamma aidan matluban. Min taslimi qadaya qiyasin. Hanya itu dicoret saja. Natijah kias adalah suatu qadiyah yang pasti ada karena menerima segala qadiyah kias. Dan dinamai orang pula matlub. Nah, jadi kias itu bisa dikatakan matlub. Bahkan Imam Ghazali di kitab Fal Matlub. Jadi berarti artinya kesimpulannya. Natijah itu kan kesimpulan artinya. Ila kam yang kasimul kias betibari surah. Yang kasimu ila kisma ini. Kiasin iktiraniyin wa kiasin istisnaiyin. Kias itu dengan memandang bentuk terbagi kepada dua bagian. Adalah kias iktirani dan kias istisnai. Nah, seperti di halaman 40, 47 kan 9 kah? Nah, 51 lah. Nah, halaman 51. Jadi bila di bawah hamdiyah itu karena kias iktirani. Bila di bawah syartiyah itu kias istisnai. Itu akan dikembangkan pula. Jadi kada lepas dari pelajaran telah lalu. Telah. Ma huwal qiyasul iqtiraniyu. Ma huwa qiyasun la tudkaru mahun natijatu wala nakiduha bil fi'li. Nah, huwa qaulina kullu jismin mu'allafin hadithun. Wa kullu jismin hadithun. Fahadi natijatu lam tudkar. Tinggal tambahi lam tudkar, kata-kata tudkarnya. Lam tudkar bihayatiha al-ijtimaiyati fil qiyas bal dzukirat fihi mutafarriqatan. Kias iktirani adalah kias yang tidak disebut bersamanya suatu natijah dan tidak juga lawannya secara nyata. Jadi mun maitihi kadadanunya kadada apa aja untuk kadada nang dibuliki adalah kadada nang dibuliki nang diulang kembali. Ya kan kalau kias istisna itu kan itu kias istisna itu kan membulikin ada. Jadi nang sudah ada disebut kembali. Itu kias istisnai gitu caranya. Kalau ini kias iktiran ini kata itu. Jadi dapatnya kias itu hasil dari memodifikasi. Ada kata-kata nang di apa ngareta disusun hingga menjadi kias.
Contoh perkataan kita, kullu jismin mu'alafin hadithun, setiap benda yang disusun adalah punya awal. Maka kemudian fakul jismin wa hadithun, maka setiap setiap benda itu hadis itu punya awal. Ini agak palah susunannya ini agak beda kan dari yang biasa. Jadi kada tahu kan apa kah. Ini si Hasan ini bisa dan keahlian sidin lalu sidin menampilkan hal-hal yang agak nyentrek ke jurang tak, nah, agak aneh-aneh lah. Padahal dalam kebiasaan ilmu mantik dengan cara kayak ini kada anu pang. Ada biasa kayak ini. Ada kurang lah. Kemudian maka ini natijah tidak disebut dengan gayanya yang yang perkumpulan pada kias, tetapi ia disebut padanya secara terpisah-pisah. Itu tadi anu tahambur kan lalu disusun basa itu nanunya nah bahasanya tuh. Lima sumia iktiranian. Diqtiranil hududi salah satu fi bila istisnain wahyal asgaru wal awsatu wal akbaru. Inamai iktirani itu karena menyertainya had yang tiga itu di dalamnya tanpa kecuali, itu had asgar, ausat dan akbar. Mahwal haddul asgar wa maudhu'un natijati wal ghalibu fihi annahu aqallu afrada minal mahmul. Had asgar adalah maudhu' natijah, maudhu' itu mubtadanya lah. Dan biasanya padanya bahwa ia itu lebih sedikit satuannya dari mahmul. Ya bila mubtada dan khabar pasti mubtada tahalus pada khabar. Bujurlah. Nah, mubtada lah khabar toh pasti mubtada tahalus pada khabar, bujurlah. Atau mubtada itu lebih khusus daripada khabar. Khabar itu lebih umum. Mubtada lebih khusus, bujurlah. Nah, contohnya. Spedol adalah alat belajar. Spedol khusus adakah? Khusus. Alat belajar? Nah, umum. Spedol satu jam lah. Kalau alat belajar macam apa? Nah, macam-macam. Itu. Apa ngarannya gini? Kerupuk adalah makanan ringan. Kerupuk khusus adakah? Khusus. Makanan ringan? Umum. Macam-macam ah? Macam-macam. Ini apa pengarannya? Ah, snack kah? Pengaran ini ya. Waper, lain waper leh. Waper kangarnya nih. Kalau waper itu nang bela lapis leh. Pengarannya ini. Steak kah? Itu ho. Ini apa? Ah, tahu juga ngarannya. Snack tuh pandai leh. Nah, ini bang. Nah, karupok. Ih, sama aja tadi. Tadi karupok juga. Nah, gini aja. Nampang ini nih. Nah, karipek. Nah, karipek adalah jenis makanan ringan. Itu kan? Nah, karipek itu kan khusus. Makanan ringan, oh, umum. Nah, itu. Ada berikan bang asalnya. Ini apa ini? Sosis. Nah, sosis adalah makanan olahan, itu kah? Olahan lah. Kalau bahasa Indonesia olahan lah. Ya. Atau olahan apa? Atau dari benda yang lain kemudian diproses jadi benda yang baru. Olahan lah. Nah, sosis adalah makanan olahan, itu kah? Nah, ngaran sosis itu kan semacam contoh lah. Khusus. Ini makanan olahan macam apa? Macam-macam. Paham sudah lah? Nah, itu. Jadi artinya mubtada itu lebih halus daripada kabar. Nah, maka mubtada itu maudhu'. Mahmul itu adalah kabar.
tak kenal habar daripada mubtada. Paham lo dah? Nah, itu dah. Nah, maka kayak itu juga maudhu' dan mahmul. Mahwal hadul akbar wa mahmulun natijah wal ghalibu fihi annahu aktsaru afradan. Had akbar adalah mahmul natijah dan biasanya padanya bahwa ia itu lebih banyak satuannya dari maudhu' atau si mubtada tadi. Mahwal hadul ausat wal mukarraru fil muqaddimataini sughra wal kubra fa yaqau mutawassitan jami' bainahuma. Had ausat adalah kalimat yang terulang-ulang pada dua muqaddimah sughra dan kubra. Lalu ia terletak menengahi lagi mengumpulkan di antara keduanya. Coba kita yang lebih mudah contohnya lihat di halaman 62. Kita tuliskanlah 62. Nah, kalau netizen hanya melihat plan dia, Bang. Nah. Kullu insan hayawan. Kullu insan kullu insanin hayawanun. Wa kullu hayawanin jismun, ya. Wa kullu insanin jismun. Setiap manusia adalah makhluk hidup. Dan setiap makhluk hidup berbenda. Jisim itu berbenda. Nah, berarti setiap manusia itu berbenda. Adakah manusia yang ada berbenda? Itu manusia gaib artinya ada benda itulah. Coba ini nih, pindah kalam gaib hakikatnya pasti manusia itu berbenda, enggak ada benda tuh makhluk halus. Ada bendanya cuma jisim tuh ada bendanya. Kata jisim tuh bendanya ada, benda halus pun jisim. Nah, tapi kalau jirim, nah itu benda kasar. Kita nih jirim, kita benda kasar. Bila benda halus, seperti malaikat, jin, mana itu adalah jisim. Nah, ada bendanya itu ada sebenarnya cuma halus sehingga kada terlihat atau kada kawa diindrawi. Nah, dengan indera mata kita ini, mata, tangan dan sebagainya. Nah, ini kita cara mengaranilah. Jadi dalam penyusunan ini nanti ini adanya qadiyah nih lah. Ini katanya kias is pada iktirani. Nah, ini namanya kias iktirani. Jadi nama-namanya kita kenalkan. Pertama adalah muqaddimah sughra. Muqaddimah sughra. Ini ngarannya tas ajaib. Membuat nang wadai musanya di kawan, itu kan hotel kan. Tas ajaib. Nah, ini hanya muqaddimah sughra. Nah, di tengah ini ngarannya muqaddimah kubra. Nah, di akhir ini ngarannya natijah. Natijah ini kesimpulan. Nah, hasilnya. Nah, setiap satu mukadimah itu satu jumlah. Nah, ini satu jumlah mubtada, khabar, tiga jumlah. Kalau bahasa ilmu nahwu ngaranya jumlah. Kalau bahasa ilmu mantik ngaranya qadiyah. Balagah, Bang.
jumlah juga. Sama balagah lah nahu sama jumlah. Ujar balagah ini jumlah khabariyah. Yalah. Bila perintah itu jumlah insya'iyah. Kalau di sini ilmu mantik ini ngarannya qadiyah. Qadiyah apa? Qadiyah hamliyah. Sabuting ini qadiyah hamliyah. Ini satu qadiyah hamliyah, tiga qadiyah hamliyah. Nah, ketika disusun maka menjadi kias. Nah, kias. Jadi qadiyah hamliyah itu dua buting disusun, lalu ada hasilnya natijahnya ngarannya kias. Kias itu bisa juga dalil, bisa juga nyebat burhan. Nah, ngarannya macam-macam loh nih, gitu saya gitu juga. Nah, bila nang pertama ngarannya maudhu, bila nang kedua ngarannya maudhu mubtada, mahmul kabar. Nah, kita ngaran nih mah adalah mau. Nah, cuma kalau mubtada itu kan sebutin kolo aja lah. Nah, kalau ini nangaran maudhu tuh dua dinto maudhu, ini mahmul. Nah, ini maudhu. Jadi kata bentuk ini sur namanya kata bentuk. Kata bentuk dihitung satu lawan mudhaf ilaihnya. Nah, maudhu mahmul. Nah, coba perhatikan. Ini sebenarnya maudhu mahmul juga, cuma ada nama lain pulang. Nang di posisi maudhu ngarannya hat asgar. Nang di posisi mahmul ngarannya hat akbar. Kenapa? Karena nang jadi mubtada pasti lebih halus daripada nang jadi khabar. Itu ada kan? Nah, jadi nang halus hat asgar, nang gandal hat akbar. Nah, lalu dapat ngaran mukadimah sugra kenapa? Karena ini kalimat insan berada di sini. Nah, maka ini dingarani mukadimah sugra. Di sini hat asgar. Bila mengandung hat asgar dingarani mukadimah sugra. Paham lah? Nah, ini hat akbar nah. Ini hat akbar. Nah, karena dia mengandung ini kalimat jisim. Nah, karena dia mengandung hat akbar, maka dinamakan mukadimah kubra. Nah, itu. Nah, ini Bang nih. Kalimat ini terulang-ulang. Kalimat hayawan terulang-ulang. Disebut dua kali. Lalu dinamai hat ausat. Nah, itu. Jadi cara minandunya. Jadi hat ausat itu terulang-ulang. Pasti bila hat ausat pasti terulang-ulang. Bila terulang-ulang maka dinatijah hilang. Yang terulang-ulang akan hilang. Nah, itu. Kalimat ini tiga buting lah. Ada insan, ada hayawan, ada jisim. Ini masih kayak nah bahan yang diulah itu pasti tiga kata. Nah, lalu nang ulang itu di tengah. Nah, ulang itu di tengah. Maka nang ulang itu sampai ke natijah akan hilang. Nah, kemudian ini posisinya kalimat hayawan di sini apa? Mahmul mana? Mahmul ada kah? Mahmul. Nah, kita kode diberi kode 2. Ketika dia di kubra, dia mau kita beri kode 1. Nah, maka ini gaya ngarannya gaya. Ini gaya 21. 21. Ada karena gayanya 22. Berarti kan ini lawan ini sama atau terulang. Posisinya itu gaya 22 kan. Nah, ini sikil awal ngarannya. Bila kayak ini sikil awal, bila 21 sikil awal. Ada karena gayanya 22. Ada pula karena 1 1. Ada pula karena 1 2. Nah, kalau karena sikil awal, sikil sani, sikil salis, sikil rabi'. Itu kan kisahnya. Nah, paham lah? Paham lah? Paham jakah? Aduh, paham. Ini diulang-ulang videonya karena ini diputar-putar. Ada paham ya Pak? Alih belajar mantek. Wallahu alam.